Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Penyebaran Islam yang damai di Nusa Tenggara Timur merupakan contoh mengagumkan bagi Indonesia yang istimewa. Warna toleransi yang dijunjung tinggi di Nusa Tenggara Timur menjadi tolok ukur perkembangan agama Islam di Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir mendamai, terus meluas menyebar hingga ke 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Alor. Syiar Islam di Alor memiliki cerita tersendiri dalam balutan sejarah yang terus mengharum. Awal penyebaran Islam di Alor terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama, ajaran Islam disebarluaskan oleh orang Alor sendiri. Tahapan kedua, oleh orang Maluku. Dan tahapan ketiga, oleh orang Bugis dan Makassar. Tahapan pertama, 2 warga kampung Huloni Alor, Oelelan, dan Singa Nahala belajar agama Islam kepada Sultan Menanga di Pulau Solor kala itu. Kemudian datang kembali dan mengajarkannya. Sedangkan tahapan kedua, ajaran Islam dikuatkan oleh Gogo bersaudara dari Maluku. Lima Gogo bersaudara datang pada masa kerajaan Baulolong kedua. Penyebaran Islam diterima pada masa Raja Baulolong kedua yang didampingi warga Oelelan dan Singa Nahala. Sedangkan tahap ketiga, pada pertengahan abad ke-16, Mubalik dari Bugis dan Makassar datang untuk melengkapi dan menyempurnakan ajaran agama Islam yang diterima penduduk sebelumnya. Kali ini tim Jejak Islam memilih berkunjung melihat syiar Islam di Pulau Ternate Kecil. Sebuah pulau yang terletak di Kecamatan Alor Barat Laut, tepatnya di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau yang memiliki bentuk seperti buaya. Di Ternate Kecil terdapat sebuah masjid yang diberi nama Al-Ijtihad, Desa Ternate Alor. Asal muasal nama pulau yang juga disematkan untuk nama desanya memiliki garis cerita yang sudah bisa ditebak. Desa ini merupakan salah satu dari 19 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Alor Barat Laut. Dua pulau yang bersebelahan memiliki nama yang sama, yakni Ternate. Yang membedakan nama keduanya adalah Ternate Besar dan Ternate Kecil. Mengapa Ternate Kecil dikenal dengan sebutan Pulau Buaya? Pada tahun 1982, ABRI masuk desa, berkunjung ke Ternate Kecil. Mereka sangat tertarik dengan bentuk Pulau Ternate yang jika dilihat dengan kasat mata, bentuk Pulau Ternate kecil sangat mirip dengan buaya.
Sejak itu nama Ternate kecil menjadi viral dengan sebutan Pulau Buaya. Sejarah perkembangan Islam di Ternate kecil atau Pulau Buaya ini memiliki cerita tersendiri. Di desa Ternate kecil terdapat sekolah PAUD, kelompok bermain, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Desa Ternate yang tertata rapih dengan penduduk yang ramah bermata pencarian sebagai nelayan, penenun, peternak, dan bertani ladang. Banyak perahu yang tertambat di pantai Pulau Ternate kecil ini menggambarkan kehidupan masyarakat Pulau Buaya atau Ternate kecil cukup baik. Satu warisan leluhur yang dijaga dan digeluti hingga kini oleh kaum perempuan Alor adalah menenun benang menjadi kain. Kain tenun Alor memiliki beragam motif yang berkarakter. Jika kita berkeliling desa, akan kita jumpai kaum perempuan menggelar pemidang tenun di depan, belakang, samping, bahkan di lantai atas rumah-rumah mereka. Mengisi waktu dengan menorehkan motif yang dihiasi warna-warni benang yang cantik. Hasil tenunan dipergunakan membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun yang lebih penting, kain tenun dipersiapkan untuk gelaran upacara adat maupun perkawinan. Kekayaan dan keindahan alam bawah laut di Kabupaten Alor merupakan salah satu inspirasi perempuan Alor dalam menoreh warna dan bentuk lurik motif di atas kain mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan warisan leluhur orang Alor dengan alamnya yang terus bertasbih mengagungkan kebesaran Sang Ilahi. Di Pulau Ternate kecil atau Pulau Buaya ini terdapat beberapa tempat sejarah penyebaran Islam. Sebuah tempat yang sampai saat ini disakralkan masyarakat Ternate kecil dan tak sembarang dikunjungi. Obi Singa, sebuah tempat yang dipercaya merupakan tempat persinggahan Gogo bersaudara. Tempat di mana mereka beristirahat dari berkeliling melihat pulau-pulau kecil yang memperindah perairan di Kabupaten Alor. Lokasi yang diperkirakan memiliki luas sejauh mata memandang, dihiasi pasir nan putih. Di sudut lain terdapat beberapa batu ceper berwarna putih, terlihat bagai sebuah singgasana kecil, nampak tertata rapih, tak tersentuh. Lokasi yang sejuk, tenang, berkarisma, berhadapan dengan laut lepas adalah tempat yang nyaman untuk bermuhasabah, menenangkan diri. Tempat ini memang tidak sembarang boleh dimasuki oleh warga Ternate kecil. Dari sinilah Gogo bersaudara melanjutkan perjalanan menuju ke Wewanja di desa Alila. Dan setelahnya mereka akhiri berkeliling Alor menuju ke desa Aemuli di Alor Besar. Lima Gogo bersaudara, yakni Iyang Gogo, Ilyas Gogo, Kimales Gogo, Jo Gogo, dan satu-satunya saudari perempuan mereka, Boy Gogo. Mereka inilah yang menyematkan nama pulau ini Pulau Ternate,
pulau yang dulunya tak bernama. Orang-orang asli Pulau Alor menyebut mereka dengan sebutan Sultan dari Maluku Ternate. Mereka masuk di sini di Kabupaten Alor sejak tahun 1523. Pertama kali mereka mendarat di Bota atau Vivanja, artinya mata air Banda. Kemudian mereka di situ, Bapak Yang Gogo mencantapkan tongkat bilalnya ke tanah di situ sehingga mata air itu naik. Mereka gunakan untuk berwudu, mandi. Setelah itu mereka pindah lagi ke Nanatu, yaitu desa Aimoli yang sekarang berhadapan dengan kita. Masih di Pulau Ternate kecil, selain tempat keramat Obi Singa, tim jejak Islam diajak Bapak Anwar Kasim berkunjung melihat moko yang ditemukan melalui mimpi oleh seorang warganya, Mama Santi. Begitu ia disapa. Wanita ini menemukan benda yang terbuat dari tembaga yang mereka sebut moko atau nekara. Moko adalah salah satu benda yang dijadikan mahar perkawinan di Pulau Alor. Perempuan ini bercerita asal muasal ia menemukan moko yang permukaannya berwarna kehijau-hijauan. Seada ini cari blora kecil di belakang situ tuh. Biasa kita pi meeting. Iya. Kita pi meeting, kita cari ikan kecil-kecil di situ. Oh, ikan. Terus di tengah ada kering, di samping-sampingnya itu air laut sudah penuh. Saya bilang, ini bagaimana saya bisa pi di darat? Dia bilang, tenang. Itu Putri? Iya, itu Putri yang ngomong. Lagi sedikit lupa kapal dari sana datang ambil lu. Saya bilang, kapal dari mana punya? Dia bilang, itu kapal ada datang, menuju datang. Saya bilang, ya biar sudah. Langsung itu kapal datang, dia kasih turun tangga sana di atas. Terus dia bawa sana lepas, dia pun tempat situ. Baru saya turun. Itu kapal apa? Saya bilang, ini kapal nama apa? Dia bilang, kapal Tumanina. Tumanina. Iya, dia begitu. Langsung kita turun. Sadeng itu Putri turun. Tapi itu Putri dia belum kasih tahu dia pun nama. Oh ya? Cuma hanya kapal dengan ini bisa moko saja. Kami pun bergeser ke Pulau Ternate besar, pulau yang bersebelahan dengan Pulau Ternate kecil atau Pulau Buaya. Ternate besar atau biasa disebut Pulau Umapura atau rumahnya orang Pura. Memang warga Pulau Ternate besar rata-rata datang dari Pulau Pura. Mereka mendiami Pulau Ternate besar untuk hidup menetap dan kawin mawin di Ternate besar. Selain kampung Umapura, terdapat 3 kampung lain, yakni Kampung Bokalele, Abang Bol, dan Kampung Biatabang. Al-Mu'ansar Umapura adalah satu-satunya masjid yang berada di Ternate besar. Kegiatan pengajian anak-anak dilakukan setiap ba'da asar rutin digelar. Daerah yang telah memposisikan diri dalam zona hijau atau aman dari pandemi COVID ini tetap menjaga warganya untuk hidup lebih sehat. Kontur alamnya yang didominasi bebatuan karang dengan cuaca yang panas
mengakibatkan kedua pulau Ternate sedikit kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Namun syukur alhamdulillah, di Pulau Ternate besar terdapat sebuah sumur. Walau rasa airnya sedikit payau, dengan debit air yang tidak banyak, sumur tua ini mampu mensuplai kebutuhan keempat desa di Ternate besar. Jika di Pulau Buaya atau di Ternate kecil, masyarakatnya 100% memeluk agama Islam. Berbeda dengan Ternate besar. Dari keempat kampung yang ada di Ternate besar atau di Umapura ini, hanya satu kampung yang masyarakatnya memeluk agama Islam. Tetap tidak hilang, karena batu-batu ini tetap. Sama seperti Pulau Buaya, Ternate kecil. Di Umapura, Ternate besar, dapat kita jumpai jejak peninggalan syiar Islam di Ternate besar. Terdapat sebuah sumur tua, peninggalan Gogo bersaudara yang sudah kering. Bakhtir Luma bertutur tentang sejarah keberadaan sumur tua yang terjaga hingga kini. Ini adalah sumur tua peninggalan dari Kesultanan Maluku yang pada tahun 1523 mereka dari Bota kemudian datang di Nanatu dan menuju ke Ternate. Sampai di sini, di sumur ini, di sini tidak ada air. Akhirnya Bapak Iyang Gogo tancapkan tongkatnya dan jadilah sumur air ini untuk mereka pakai makan, minum, dan berwudu. Selanjutnya mereka di sini selama beberapa hari, kemudian mereka ke Alor Besar. Dan pada saat mereka tinggalkan pulau ini, tempat ini, sumur ini, dan sumur ini juga langsung kering. Sedangkan tempatnya, sumur ini masih utuh. Dan sampai saat ini batu-batu masih ada. Pada waktu itu ada tertimbun, tapi karena dengan ternak akhirnya tertutup dan masih dikelilingi oleh batu-batu. Jadi sumur ini adalah peninggalan dari leluhur dari Ternate Kesultanan Maluku kelima Gogo ini. Bukan hanya sumur tua yang bisa kita jumpai di Ternate besar. Sekelumit cerita tentang amanah tertoreh di Umapura. Hasan Jaudin adalah saksi sejarah yang mendapat amanah melalui mimpinya pada tanggal 19 November 2016 lalu. Ia pun bercerita awal mula menemukan tumpukan keramik yang memiliki ukiran penuh makna. Hasan pun berbagi kisahnya. Hari pertama saya mimpi terus jam 5 subuh saya menuju ke sana, menuju ke tadi sana. Pergi langsung dapat ini barang. Memberikan petunjuk. Suruh ambil ini barang, suruh jaga ini barang. Pakai baju putih, tidak bukan baju putih, ini pakai ini saja apa? Selendang. Selempang. Selempang, ya.
Dia naik apa waktu ketemu Bapak? Dia langsung datang di rumah. Siap. Datang di rumah, terus dia bilang ini suruh ambil ini barang. Jadi saya pas ini habis sholat subuh, langsung ditandu sana. Ini langsung duduk pas ini ketemu ini yang duluan. Nah ini yang pas di atas. Posisinya di atas. Di atas, baru ini sini. Bukan gali pasir baru dapat. Bikin langsung ambil. Udah gali pasir. Jam ketemunya jam 5 subuh. Masih gelap. 2016 kan masyarakat otomatis sudah penuh, sudah banyak di sini. Tidak ada yang temukan itu barang. Tapi banyak orang yang sudah pergi ke itu Tanjung. Semua ambil pasir di situ semuanya. Nah, tidak ketemu ini barang. Memang luar biasa ya Bapak. Nah, setelah itu Bapak pergi lihat, apa perasaan Bapak, apa yang Bapak rasakan waktu begitu melihat piring itu ada di situ? Rasanya ini apa? Takut kayak ini apa? Ular naga besar yang ada melilit dan ini dia punya ini. Ini yang pas saya ambil dia getar. Getar? Getar. Getar. Saya ambil ini kecil naik pas terakhir ini dia goyang begini. Di atas pasirnya itu goyang. Di dalamnya goyang. Islam mengajarkan bahwa tidak ada iman bagi seseorang yang tidak pandai menjaga amanah. Terkutip dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian dengan kebaikan yang banyak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas kalian dengan balasan yang terbaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku.